kalimat semua ini jadi keliru. Berarti apa contohnya? Ada nggak yang pernyataan ini benar apa salah kira-kira? Ada. Salah Pak, salah lagi Pak. Salah. Contohnya kalau ngambil berapa? 4,97. 3,3. 3,2. Oke, 9. Jadi kita ambil satu saja ya. Kalau misalnya kamu ambil X-nya 3,2. Kalau X-nya sama dengan 3,2. Apa yang terjadi? Berarti ini floor-nya, ceiling-nya berapa? Jadi 4 ditambah 3. Kalau kita bagi 2, dan ini tidak sama dengan X ya, karena X-nya tadi kita ambilnya 3,2. Artinya semua X memenuhi ini itu kalimatnya jadi salah. Ini salah. Oke. Nah, yang terakhir. Kemarin kita bahas soalnya apa? Oh ini. Nih, apakah ada X yang memenuhi ceiling dari X dikurangi floor dari X itu sama dengan 0? Ada nggak? Ada Pak. Ada. Kalau ada berarti kan tunjukkan satu aja. Ambil satu aja. Ya. Tapi ngambil satu itu harus benar. Karena bisa jadi salah kalau kamu ngambil X-nya sembarangan. X-nya ngambil berapa? 3. 4 bisa. 0. Nah, ini Bang ya, kalau 0 ya. Atau ngambil aja sembarang bilangan bulat. Kan nanti ceiling sama floor-nya akan sama kan? Ya enggak? Iya. Jadi kalau X-nya bilangan bulat, otomatis kan pembulatan ke atas dan ke bawahnya sama. Ya, yang berarti nanti hasil pengurangannya antara sama dengan 0. Jadi sembarang bilangan bulat bisa menjadi contoh untuk 3.4 ini. Akan ada X yang memenuhi ceiling. Oke, gitu ya. Paham ya? Jadi kalimat ini berarti benar gitu ya. Benar. Nah, sip. Jadi kesimpulannya kalimat pertama itu benar, kalimat kedua salah, kalimat ketiga salah, dan kalimat keempat benar. Sudah ada yang menjawab persis seperti ini yang saya sampaikan. Ya, konsep dari ceiling dan floor serta ya konsep yang kemarin kita bahas. Nah, ya oke, alhamdulillah ini sudah 52 orang masuk semua ya. Jadi kita full tim ini ya. Masuk semua. Oke. Baik, yang berikutnya. Ini belum ya kemarin ya, konstanta dan variabel ini belum ya? Belum, baik. Sekarang kita akan bahas ini. Bertanya, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak? Oh ya. Nah, Pak, kalau boleh nggak tanya yang kelihatan sebelumnya, atau Pak? suara saya gimana? Boleh Tanya. tanya yang sebelumnya. Oh, boleh. Silakan. Ya. Monggo. Siapa yang mau tanya nih? Mas siapa nih? Ya, jadi Mas siapa? Mas siapa yang tanya? Irfan. Mas Irfan. Oke, Mas Irfan, monggo Mas Irfan. Ya. Ya mungkin ada juga teman-teman yang memikirkan pertanyaan sama seperti saya. Jadi sebenarnya ceiling dan floor itu maksudnya dan apa arti tanda-tanda ceiling dan floor itu tadi? Artinya gimana kok X, kok ceiling juga X seperti itu, terus floor juga X seperti itu gimana, Pak? Jadi saya masih belum paham tentang. Jadi saya Ya. Yang mau menjawab dulu dari teman-teman? Monggo ini sudah tak gedekan. Siapa yang ingin menjawab? Boleh. Kan sudah kuliah. Masuk. Ada? Monggo. Silakan. Ayo, boleh lo. Saya, Pak. Siapa? Zulaikha. Sari, Pak. Oh ya, monggo Mbak Zulaikha. Nah, ini yang satu pondok kemarin ya? Ya kan? Bukan. Saya nggak bukan ya. Oh, yang dari Klaten kemarin ya? Benar kan dari Klaten kan? Bukan, Pak. Bukan. Salah terus. Salah terus. Udah Mbak, monggo Mbak Zulaikha, silakan jelaskan ke Mas Irfan. Apa Kalau itu yang sih Pak itu? Kalau dari lihatkan ya. Ya. Kalau yang dari atas ya. Kalau yang itu kan namanya ceiling
fungsi sailing. Itu kan seperti ke atas kan, yang ininya. Ini loh, Kan ke atas. Mas. Nah, kan di atas, Mas. Coretannya ini loh, Mas. Coretannya itu kan ke atas. Beda ini, Mas. Kurungnya ini beda. Oh, yang iya, ini iya. ke atas, ini ke bawah. Ya. Kalau yang Dilihatnya ke dari atas, lambang itu. Nggak Yang tolong mana? perhatikan itu. yang atas tadi namanya fungsi sailing. Nah, itu merupakan fungsi sailing itu bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada X. Contohnya, misal ambil X 3,2. Maka bilangan bulat yang lebih besar daripada X itu kan pembulatan ke atas ya. Iya. Function itu bisa aja 3, jadi dari 3,2 bisa jadi 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Tapi kan itu dibilang bahwa bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari X. Bilangan bulat terkecil berarti bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada X 3,2 itu 4. Udah? Ya. Paham Terus ya? Ya, Bang. Nah, Terus yang bawah itu namanya fungsi floor. Itu arahnya ke bawah kan. Fungsi floor itu Kurungnya ke bawah ya. pembulatan ke bawah. Jadi misal ambil X 3,2. Jadi bilang pembulatan ke bawah itu bisa aja 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. ya. Bilang lebih kecil daripada X. Jadi X-nya tadi kan 3,2. Berarti bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada X itu 3. Ada 3, 2, 1, 0. Itu 3 yang paling besar. Gimana Mas Irfan? Sudah paham ya? Iya, sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Nah, jadi bedanya sekali lagi ini ya. Yang ini itu tanda stripnya ini di atas, yang ini ke bawah ya. Ini itu pembulatan ke atas lah gampangnya gitu. Ini pembulatan ke bawah. Ya. Ya, gitu tok pokoknya. Ini pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah. Gitu tok. Paham ya? Yang lain ada yang mau tanya dulu? Boleh silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Pak, saya mau tanya. Ya, boleh Mas Amal. Ya kan, kalau untuk pembulatan ya, Pak. Kalau pembulatan ke atas kan aku mau tanya nih, Pak. Iya, boleh. Kan untuk kalau misalkan bilangan yang misalkan kayak bilangan real ya. Untuk misalkan kalau 3,3 atau kalau kita bulatkan ke atas kan ada kemungkinan kita pembulatannya ke 4, 5, 6 atau 7 atau bisa sampai bulatan bilang yang lain kan, Pak? Oke, bisa. Bisa ya? Nah, Bisa. Betul. kan kalau apa ya? Kan yang untuk soal nomor 4 nih, Pak. Kan aku beda sendiri ya, Pak, jawabannya, Pak. Aku beda ya. Jawaban kan salah, Pak, nomor 4 itu, yang 3.4 itu. Kenapa? Ya kan kalau dalam fungsi rumus sailingnya itu kalau kita tulis dalam rumus sailing X minimal atau nilai minimum M sama dengan nilai bilangan bulat dan M lebih besar daripada bilangan lebih besar daripada X. Nah, di situ saya tulis bilangan yang lebih besar sama dengan dari X gitu loh, Pak. Jadi di clue-nya nggak ada Kalau- sama dengannya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau saya kan jawab salah itu karena kan kalau bilangan bulat yang dibulatkan ke atas lagi kan berarti kan untuk kalau bilangan bulat kita ambil angka 3 gitu. Kalau kita bulatkan ke atas kan untuk sailingnya kan bisa 3, 4, 5 dan seterusnya, Oke. Pak. Coba perhatikan. Nih ya, Terkecil. ini ada kalimatnya terkecil. Namanya terkecil pasti hanya satu, Mas. Anggapnya. Ini kan enggak dengan, Pak. Kan kalau misalkan Coba saya tanya, ini kalau sailingnya 3,3 berapa? Atau floornya 3,3? 3 bisa 2. sebenarnya Ya, 3, Pak. 3. 3. Boleh 2 Boleh. enggak? Enggak. Boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Yang namanya terkecil, Terbesar. kalimatnya. Oh, yang terkecil ya, yang terkecil. Ini ya, Yang terbesar karena ya. namanya terbesar itu cuma satu. Kalau terbesarnya ada 2, berarti yang mana yang terbesar tuh? Yang namanya sudah kalimat terbesar, berarti hanya ada satu kan? Betul. Ya enggak? Jadi ini bilangannya tunggal.
floor-nya dari 3,3? Ya 3, selesai. Tidak boleh ada angka 2, angka 1. Nah, tidak boleh. Paham belum ini maksudnya? Paham ya? Jadi Nah, nilainya tunggal. berarti untuk tanda apa? Tanda kurang atau kurang dari atau lebih darinya itu pakai sama dengan ya, Pak? Yang mana? Kurang dari, lebih dari? Ini untuk X bilangan bulat, Pak. Iya, Kalau Pak. Kalau misalnya gini. tiga. Oke, gini. Misal Tapi X kalau misalnya kamu X-nya ngambil berapa? 3. Tiga. Ada. Nah, pembulatan ke bawahnya 3 berapa? 2. 3. Ketiga. Ya, 3 atau 3. Ya sudah bulat kok. Sudah bulat. Udah bulat ya nggak Tiga. Floor-nya dan seal-nya sama. Paham nggak Karena ini? sudah bulat. Karena sudah bulat kok. Jadi ini floor-nya 3. Ini 3. Ya, sama dengan 3. Seal-nya juga 3. Ya, paham ya maksudnya ya? Ya, coba gini deh, jangan angkat bulatan ke atas dari 3, loh sudah bulat kok. Ya sudah, selesai 3. Bulatan ke bawahnya dari 3, loh bulat kok. Ya kan? Paham ya? Paham. Masalah paham ya? Ya. Monggo, boleh tanya lagi. Pak mau tanya lagi. Pak mau Ya, tanya. boleh. Boleh, Mbak Zainab dulu, Mbak Zainab. mau nambahin yang punyanya Mas Awal tadi kayak Kenapa? kayaknya tuh apa namanya ini maksudnya Awal tuh kan yang ini bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari X, yang salingnya lebih besar dari, berarti kan nggak sama dengan itu kan X-nya 3, berarti kan lebih besar dari bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 3 kan 4. Oh, maksudnya itu ya? Iya, Oh, itu ya. kan Wal. Hmm. Awal yang mana? Hei? Awal. Hei. Oh, alah. Kalau misalnya hitungan itu 3 kan berarti bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari sama dengan X. Iya, Pak, nggak ada sama dengannya. Soalnya clue-nya yang dari Pak Arif itu agak beda sama yang saya cari di internet. Betul. Itu ada sama dengannya, Pak. Oh iya, yang benar Pak ada sama dengannya ya. Ini harusnya pakai Iya. sama dengannya. Sorry. Saya baru ngerti maksud kalian. Jadi ini harusnya ada sama dengannya ya. Iya. Ada maksud. Siap. Oke, berarti harusnya begini ya. Nggak Saya lupa apa-apa. ini ada. Yang lainnya paham nggak maksudnya Mas Awal tadi pertanyaannya? Paham, Pak. Paham. Berarti ya. Ya, Pak. Jadi berarti kalau pakai definisi yang saya tadi, maka apa namanya? Berarti itu floor-nya, seal-nya 3 itu 4 jadinya kalau pakai definisi saya. Paham maksudnya ya? Karena nggak ada sama dengannya. Oke, ya siap. Bagus. Berarti ini memang definisi saya yang awalnya ini dulu ya. Lali ya, dulu kita maksudnya. Baik, yang benar ada sama dengannya ini ya. Sehingga seal dan floor dari bilangan bulat ya bilangan bulat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Pak Silakan. mau tanya. Ya, boleh. Kalau misal kita, Siapa nih yang tanya? Mbak Kalis. Silakan. saya Pak, kalau misal kita ngambilnya X-nya bilangan negatif, apakah masih berlaku aturan yang sama? Nah, sama. Negatif pun enggak Bisa masalah. dikasihkan contoh Pak? Iya. Ya. Apa? Minta Misalnya- berapa X-nya? Meninggal. Ya, Min min 3,2. 3,2 misalnya. Berarti ayo teman-teman kira-kira seal sama turunnya berapa? Keluarnya. Selnya Sellingnya min 2. Salingnya 3. 2. Salingnya min 2. Pembulatan ke bawah toh? Jadi pembulatan ke bawahnya berapa? Min 3. Min 3. Yang ke bawah tuh min 3. Min 3. Bukan min 4. Min 4. min Min 4 atau min 3? Ya. yang ada 3. Ya, betul.
Paham nggak itu ya? Kalau pembulatan ke atasnya baru Min 3. nah, sudah paham ini? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, itu ya. Terus apa Mbak yang bermasalah? Ya. Mungkin cuma bingung itunya, Pak. Berarti kan tetap kayak berkebalikan dengan bilangan positifnya. Oh iya, tapi kan tetap pakai definisi itu ya, nggak ada masalah. Yap. Bukan kalau di bilangan, kalau ini apa namanya positif kan jadinya ini 3, terus ini nanti 4 gitu ya. Paham nggak? Kalau negatif ya emang begini jadinya. Iya, Pak. Pembulatan ke bawahnya ya jadi min 4 jadinya. Yang lainnya paham ya? Ya, Paham. udah ya. Boleh. Wah ini pagi-pagi sudah ramai ya. Seneng saya. Sudah panas, Pak. Sudah panas. Panas. Tadi pagi habis punya geometri ya. Oke, sudah pada sarapan ya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, kita lanjutkan ya, nanti malah Rara mengapa materi ini. Ya, kita belum masuk materi yang hari ini. Oke, sudah ya, cukup kira-kira itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lagi. Kita lanjutkan dulu ke ini, konstanta dan variabel. Apa itu konstanta? Konstanta adalah lambang, ini lambang dari suatu anggota yang dibicarakan dalam semesta pembicaraan. Kemarin kan kita bahas semesta pembicaraan ya. Nah, kalau kita ngambil satu anggota dari semesta pembicaraan, maka dia disebut sebagai konstanta, gitu ya. Contohnya, misalnya gini nih, ini nama saya sendiri ya, ngeksis lah. Arif, anak paling pandai di kampus, gitu ya. Nah, terus berarti Arif di sini itu dia dianggap sebagai konstanta dari semesta pembicaraannya adalah seluruh anak yang ada di kampus, gitu ya. Paham nggak ya maksudnya ya? Paham ya? Karena Arif adalah salah satu anggota dari semesta pembicaraan, yaitu seluruh anak yang ada di kampus. Atau misalnya gini, 5 adalah bilangan prima. 5 adalah bilangan prima. Nah, kalau kita bicara semesta pembicaraannya adalah seluruh bilangan prima, maka 5 ini kita sebut sebagai konstanta, ya. Tuh. Nah, keterangannya sudah ada di sini, tinggal kalian baca sendiri ya, lebih lengkapnya. Nah, intinya begitu. Nah, apa itu variabel? Kalau tadi kita ngambil satu anggota, disebutnya sebagai konstanta, maka variabel itu kita ambilnya sebarang. Jadi kita ambilnya sebarang gitu ya. Nah, itu kalau ini sebarang anggota. Nah, sebarang anggota yang kita ambil dari semesta pembicaraan itu kita sebut sebagai variabel. Biasanya ya umumnya kalau di sekolah kita notasikan dengan X atau Y ya. Notasinya semacam itu. Ya umumnya pakai X sama Y, meskipun boleh pakai yang notasi lain. Nah, ini nanti kita sambung pembahasan tentang variabel ini ke kalimat terbuka. Ini kalimat terbuka ya sangat penting juga ya. Nah, pertama ini, kalau X-nya adalah bilangan ganjil. X adalah bilangan ganjil. Nah, X di sini itu adalah variabel, gitu ya. Kenapa? Karena kita belum nunjuk X-nya itu berapa. Kalau misalnya saya ganti dengan 3 adalah bilangan ganjil, maka 3 ini jadinya konstanta. Tapi di sini berarti adalah variabel. Paham maksudnya ya? Nah, oke. Kalimat X adalah bilangan ganjil ini bukan kalimat deskriptif. Apa namanya kemarin ya? Kalimat ini ya, deklaratif. Kalimat deklaratif. Kenapa bukan kalimat deklaratif? Karena ya kemarin ingat gak kalimat deklaratif kalimat yang gimana? Nah, Mempunyai makna. Benar saja atau salah saja. kalimat yang punya nilai kebenaran, entah benar saja atau salah saja gitu ya. Itu kalimat deklaratif. Nah, kan ini belum tentu benar apa salahnya. Bergantung pada nilai X-nya yang kita ambil berapa gitu kan. Kalau X-nya misalnya 2, berarti kalimatnya jadi bernilai salah kan. 2 adalah bilangan ganjil, salah. Nah, ya artinya kali ini benar. Nah, maka kalimat yang seperti ini, yang perlu kita ganti X-nya gitu ya, itu kita sebut sebagai kalimat terbuka. Jadi apa kalimat terbuka? Kalimat yang Belum. apa ya?
yang perlu Diketahui. untuk mencari untuk mengetahui kebenarannya itu kita harus ganti variabelnya gitu ya. Variabel yang bilang di sini gitu ya. Gampangnya seperti itu. Sehingga kalimat ini sekali lagi bisa bernilai benar dan salah atau menjadi kalimat deklaratif kalau kita sudah bisa atau kalau kita ganti nilai X-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Keterangannya begitu. Nah, ini latihannya. Saya tanya, nih, X kurang dari Y. Kira-kira kalimat deklaratif atau kalimat terbuka atau apa? Terbuka. Terbuka. Nah, kurang dari Y kalimat apa? Kalimat terbuka. Kenapa terbuka? Belum ada Atau salah. Jadi intinya ini masih bisa bernilai benar, bisa bernilai salah tergantung pemilihan konstanta X dan Y-nya. Jadi tinggal milih berapa X sama Y-nya. Sekali lagi yang pertama ini kalimat terbuka ya. Gimana dengan yang kedua? Copy ya. Ini udah selesai. Ya. Kayak gini. Saya tanya, kalimat ini kalimat apa? Deklaratif. Saya tahu kalimat deklaratif. Kenapa deklaratif? Ada yang tahu? Kan X-nya nanti diketahui. Ada yang bilang deklaratif tadi? Siapa yang bilang deklaratif? Atau boleh ngomong? Saya ulang ya, kalimat ini X kuadrat min 2X plus 6 lebih dari 0. Kalimat apa? Deklaratif. Deklaratif. Kenapa deklaratif? Kalau deklaratif berarti kalian harus tahu itu pernyataan benar apa salah. Benar apa salah itu? Karena nilai X-nya bisa dicari. Yang Soalnya Nilai dari X-nya dari sampelnya, Pak. Masih terbuka. X-nya pasti. berapa? X-nya berapa kan? Kita belum ngomong nilai Belum X-nya. dikerjain. Iya. Mana nilai X-nya? Belum ada kok. Kita hanya bilang ini sekali lagi himpunan adalah oke. Gimana ini? Terbuka, deklaratif, terbuka atau Terbuka. yang bilang deklaratif deklaratif. Terbuka. Faktual, Pak. yang bilang deklaratif Terbuka, Pak. yang bilang terbuka kenapa? Karena belum diketahui nilai kebenarannya. X-nya nanti Ya, belum tahu Kui. caranya artinya. Nilainya. Yang lainnya deklaratif. Yang bilang deklaratif. Muhammad Fauzini katanya deklaratif. Kenapa Mas? Saya Kenapa? bilang Ayo. Kenapa deklaratif? Ayo. aku nggak bilang deklaratif, Pak. Oh enggak. Siapa? Ada tadi kok yang bilang deklaratif loh. Ada. Saya dengar kok. Saya pakai headset kedengeran. Siapa yang bilang deklaratif? Mana? Siapa? Saya, Pak. Sumpah. Ya. Devi Permitasari. Kenapa Mbak? Kok itu deklaratif? Soalnya kan X itu X kuadrat, jadi ketika masukin bilangan real baik itu positif ataupun negatif lebih besar. Terus kan yang itunya kan min 2x, X-nya itu kan cuma pangkat 1, jadi kecil. Kalau misalkan X-nya itu baik negatif maupun positif nanti bakalan lebih besar daripada 0. Nah, oke, analisisnya bagus ya, bagus. Cuman itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia lebih dari 0. Harusnya teman-teman sudah pernah belajar tentang definit, ingat nggak? Definit positif, pas belajar di kelas 1 SMA. Belajar nggak? Apa? Definit positif itu juga apa? Jika Ingat nggak? determinannya Diskriminan. Diskriminan apa? Diskriminan itu apa? X kuadrat D kuadrat min 4AC. Min 4 aja. Ini apa? Diskriminannya harus gimana? Harus positif. No. Harus negatif, no? Kurang dari 0. Untuk menentukan akar, definisi itu kan nggak punya akar.
sama Iya sih. apa? Hanya Positif. positif. Hanya Ya. lebih dari 0. Ini definit positif jika diskriminannya negatif. Ya. Dan hanya Makna definit positif apa? Apa makna definit positif itu? Definit positif apa artinya? Kalau X-nya dimasukin ke persamaannya, hasilnya positif. Ya, berapapun maknanya itu, berapapun X yang masuk Nilai X ini ke persamaan itu hasilnya selalu positif gitu ya. Iya. Paham ini maksudnya ya. Nah, berapapun X yang dimasukkan ke persamaan hasilnya selalu positif. Nah, coba dicek X kuadrat min 2X plus 6 ini kira-kira definit positif nggak? Coba cek. Kalau kita hitung D-nya berapa D-nya? D-nya berarti 4 ya. D kuadratnya 4 min 24 ya nggak? 20 ya, kurang dari 0 kan hanya positif kan, hanya sama dengan 1 yang dari 0. Nah, karena dia memenuhi syarat definit positif, maka mirip dengan yang dianalisis Mbak Devi tadi ya, terus sekali dianalisis. Fungsi ini itu mau dimasukkan X-nya berapapun, itu hasilnya akan positif. Ya. Mau kamu masukkan min 5, min 100, min 20, min 70, itu semuanya akan menghasilkan nilai keseluruhannya positif. Nah, ini maknanya berarti kalimat ini meskipun kelihatannya kalimat terbuka, maka dia bukan kalimat terbuka. Karena apa? Nilai kebenarannya sudah pasti benar. Paham nggak ini ya? Benar ya? Jadi sekali lagi, ini bukan kalimat terbuka, tapi ini kalimat apa? Deklaratif. Kesimpulannya ya. Kesimpulan ya. Jadi itu adalah kalimat deklaratif. Bernilai apa? Bernilai. Nah, ya. Sip. Ada yang belum paham penjelasan ini tadi? Boleh tanya? Paham ya? Oke, siap. Lanjut. Nah, ini ya. Kalau ini apa nih? Yang ini. X plus min X sama dengan 0. Deklaratif bernilai ya. Deklaratif. Berapa nilai benar kamu masukkan ini benar. Ya kan? deklaratif. Oke. Bagaimana dengan nomor 4? Kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Kalimat apa ini? Apa? X kuadrat plus 4X min 5 kalimat deklaratif atau terbuka atau yang mana? Halo? Apa ini? Terbuka. Kenapa terbuka? Apa? Terbuka. Ya, kenapa terbuka? Tergantung kita ambil X-nya berapa, Pak. Ya, tergantung sama ambilnya X berapa. Ya. Kalau X-nya diambil 1, jadi pernyataannya benar ya. Kalau ngambilnya 5 ya jadinya salah gitu ya. Ini ini adalah kalimat sudah paham ya? Jadi bedanya kalimat terbuka dengan kalimat deklaratif. Oke, ada masalah ya? Lanjut, materi selanjutnya. Nah ini kalimat majemuk dan kata hubung. Ini di SMA sudah ya? Pernah belum? Konjungsi, intonasi. Di SMA tuh tidak diajarkan, Pak. Nah, ya? Cuma waktu TPS kemarin belajar di ada yang enggak, yang iya ya. kemarin Ada yang belajar enggak, jadi yang belum pernah belajar. itu untuk Siapa yang Belajar belum? ikut keren ya sih, Pak? Oh, kalau Belum tidak pernah, ada. Pak. Oh. Ya, yang Belajar SBMPTN pakai itu semua, Pak. Oh ya. Waktu belajar UTBK. Ya. Tapi di kurikulum kayaknya memang sudah dihapus ya. Seingat saya K13 saya menghapus. K13 revisi. Kalau K13 yang dulu yang zamannya Pak Anies Baswedan itu masih. Tapi setelah itu Pak Anies setelah Pak Anies itu sudah dihapus. Jadi mungkin ada beberapa yang belum sama sekali dapat kalimat ini ya, atau hubung ini ya, konjungsi di sini ya, kita belajar. Yang sudah ya tinggal memperdalam. Oke, ya. Sebelum kata hubung, ini ada kalimat majemuk namanya.
ya sebenarnya sama aja dengan. Tapi kalimat-kalimat yang bentuk seperti yang kita bahas di awal tadi, yang kayak gini ya, X adalah bilangan ganjil, atau ini 5 adalah bilangan A, kita sebut sebagai kalimat tunggal. Nah, gabungan kalimat-kalimat tunggal itu kita sebut sebagai kalimat majmuk, ya. Jadi kalimat tunggal yang dihubungkan dengan kalimat-kalimat yang lain kita sebut sebagai kalimat. Nah, untuk menghubungkan satu kalimat dengan yang lain itu kan kita perlukan kata hukum. Nah, yang di matematik kita punya beberapa kata hukum yang kita ada konjungsi yang maknanya dan, disjunksi yang maknanya atau, implikasi yang maknanya jika maka, dan diimplikasi yang maknanya jika dan hanya jika. Gitu ya. Ini yang kita bahas. Tapi sebelum ke sana kita perlu bahas dulu negasi. Ya. Negasi apa kira-kira? Lawan. Apa? Lawan ya. Lawannya. Syarat atau penyangkalan dari kalimat yang dinegasikan. Gitu ya. Contohnya gini. Amir anak yang pandai. Nah, negasinya apa? Amir anak yang tidak pandai. Saya tanya, di sini wae, nggak kelihatan. Negasinya rambutnya siapa ya? Rambutnya Mas Irfan hitam. Apa negasinya? Negasi rambut Mas Irfan hitam. Rambutnya Mas Irfan coklat. Oh, Tidak hitam. Tidak hitam. Tidak hitam. Nah, Tidak hitam. kenapa jawabnya Tidak hitam. rambutnya Mas Irfan hitam? Gundul. Rambutnya Mas Irfan ada yang bilang gundul, ada yang bilang rambutnya putih. Nah, yang tadi saya sebutkan keliru semua ya. Putih keliru. Bilang rambutnya, negasinya rambutnya Mas Irfan, negasi dari rambut Mas Irfan hitam itu bukan rambut Mas Irfan putih, atau rambut Mas Irfan tidak ada, atau rambutnya warna atau coklat, itu salah. Itu negasi yang keliru. Apa negasinya rambut Mas Irfan hitam? Ya, rambut Mas Irfan tidak hitam. Kenapa tidak hitam? Lah karena yang namanya tidak hitam itu tidak harus putih, tidak harus coklat, tidak harus biru, macam-macam, bisa macam-macam ya. Jadi apa negasi rambut Mas Irfan hitam? Bukan putih, rambut Mas Irfan putih, tapi rambut Mas Irfan tidak hitam, bisa banyak warna, bisa rambutnya putih, bisa rambutnya sedikit kemerahan, bisa coklat gitu ya, bisa biru. Paham ya? Nanti maksudnya ya. Yang lain misalnya kayak tadi negasinya orang itu pintar gitu. Berarti apa? Orang itu tidak pintar. Nah, tidak boleh terus kalian bilangnya orang itu bodoh. Itu bukan negasi di matematik, tidak seperti itu ya. Meskipun di dunia nyata mungkin itu benar kalimat negasi dari pintar ya bodoh gitu ya. Tapi di matematik yang benar negasinya pintar itu tidak pintar ya, barangkali tidak pintar itu rada pintar sedikit ya, sedang-sedang gitu ya, bisa jadi memang bodoh banget atau bodoh biasa gitu ya. Jadi sekali lagi harus hati-hati dengan negasi ya. Oke, seperti itu. Nah ini kalau negasi ini tidak ada bilangan nyata yang kuadratnya adalah bilangan negatif. Nah, berarti apa nih? Ada bilangannya. Kuadratnya bilangan negatif. Meskipun negasi dari pernyataan ini jadinya salah ya. Kan benar kalimat ini. Tidak ada bilangan nyata yang kuadrat. Pernyataan ini benar ya. Nah, negasinya otomatis jadi pernyataan yang salah gitu ya. Nah, secara simbol biasanya kalau negasi dari A itu disimbolkan ini kayak minus gitu ya, ya minus A gitu. Nah, ada namanya tabel kebenaran. Apa maksud dari tabel kebenaran? Artinya gini, kalau kita punya pernyataan A nilainya benar, maka negasinya jadi salah. Seperti contohnya ini tadi, tidak ada bilangan nyata yang kuadratnya adalah bilangan negatif. Ini kan pernyataan yang benar. Maka negasinya jadi pernyataan yang benar, kalau negasi harus jadi pernyataan yang salah. Contoh ini tadi ya, sudah ada ya. Jadi kalau ada bilangan nyata yang kuadratnya negatif, ini kan salah. Paham ya? Yang benar kan tidak ada. Sehingga sekali lagi, itu adalah sebuah pernyataan yang bernilai benar, maka negasinya adalah salah.
Sebaliknya, kalau A pernyataannya bernilai salah, maka negasinya harus bernilai benar. Nah. Gitu ya. Nah, maksudnya ya. Nah, coba lihat ini contoh soal sedikit aja, nanti nggak usah tanya-tanya. Ini negasinya apa? Andi anak yang rajin. Apa Andi negasinya? anak yang Tidak rajin. Anak yang tidak rajin. Tidak Nah, lagi. sudah tidak ada yang bilang Andi anak yang malas ya. Nah, berarti kalau ada yang bilang Andi anak yang malas berarti mau tidak dulu. Oke, ini B kurang dari Q. Apa negasinya? Lebih dari. Lebih dari Tidak kurang. Oke. Ulang. Kurang dari negasi kurang. Negasinya apa? negasi P Sama dengan Q. kurang dari Q. Apa? Pakai tanda Kecil dari Ki. pakai tanda negasi. Gimana? Tidak lebih kecil dari Ki Ki. lebih Lebih besar besar. dari Saya tidak lebih kecil daripada Ki. Ini selesai? Ki lebih Salah? besar dari Salah. P. Yang benar gimana? Negasi pakai negasi. Tidak lebih kecil dari Ki. Apa? Negasi Negasi pakai P lebih kecil dari negasi Ki. Sama dengan Pakai sama dengan gini selesai ya. Harus ini negasi. pakai lambang negasi Pak. Oh, apaan? Ya. Enggak, cukup ini ya. Kalau kita bilang kalimat kayak gini, negasinya seperti ini. Karena ini P di sini bukan P kalimat, tapi angka ya. Paham nggak maksudnya? Iya, Pak. Paham nggak maksudnya? P di sini bukan kalimat, tapi angka. Jadi tidak perlu dikasih negasi. Sekali lagi P dan Q di situ angka ya. Termasuk ini P dan Q di sini juga ada, harusnya kecil ada ya. Ini berarti yang nomor 3 negasinya apa? P kurang dari kurang dari P kurang dari Ki. P kurang Nah, dari ini segitiga ABC sama sisi negasinya. Segitiga ABC tidak sama sisi. Ya, sudah bisa ya. Lanjut saja. Tidak. Pelanggan lagi kuota kalian. Nanti yang lainnya bisa belajar sendiri. Lanjutannya adalah konjungsi atau kata hukum ya. Hukum benar ini. Kata hukum dan ya. Jadi maknanya konjungsi adalah dan. Ya, kata hukum konjungsi ini akan menghubungkan dua kalimat atau lebih ya, kalimat tunggal, dua kalimat tunggal atau lebih yang disimbolkan dengan ini ya. Seringnya nanti kita pakai yang ini ya, apa ya, inilah. Atau yang ini jarang saya pakai, yang belakang saya jarang pakai. Yang sering saya pakai yang depan ini. Nah, pernyataan ini contohnya ya, pernyataan Tono adalah anak yang pandai dan rajin itu sebenarnya terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, Tono anak yang pandai, yang kedua, Tono anak yang rajin. Nah, kalau digabung, di sini tidak ada subjeknya, berarti kan maksudnya subjeknya adalah Tono ya. Itu materi di bahasa Indonesia ya. Yang lebih paham mungkin di bahasa Indonesia. Tapi pada intinya, pernyataan Tono adalah anak yang rajin dan pandai, itu maknanya adalah Tono anak yang rajin dan Tono anak yang pandai ya. Nah, kalau misalnya, A itu kita simpulkan untuk Tono anak yang pandai dan B Tono anak yang rajin, maka jadinya kalimatnya seperti ini. Nah, A dan B atau boleh seperti ini. Ya. Nah, ini tabel kebenaran yang harus kalian perhatikan. Nanti menurut saya ya ke depan kalian harus hafal ini karena nanti banyak yang melibatkan tabel kebenaran ini ya. Jadi hafal. Yang tadi kan apa? Kalau negasinya benar jadi salah, negasinya salah jadi benar. Benar ya? Kita bentar ya teman-teman. Nggak ada yang mau konser. Uul ngelek. Ya. Maaf ya, tak tinggal sebentar tadi. Bantuin Bu Eva itu apa namanya? Sudah, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi Tidak apa? apa-apa. Oh ya, tabel kebenaran tadi.
misalnya Ya. A-nya adalah pernyataan, ada dua pernyataan ya, A dan B, maka tabel kebenarannya bentuknya seperti ini. Jadi kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, hasil dari maka gabungan atau konsumsi dua pernyataan tadi nilainya adalah benar. Selebihnya kalau misalnya ada satu saja yang salah, maka dia nilainya akan salah. Maksudnya gimana sih? Jadi misalnya ini ya. 2 adalah bilangan genap dan Indonesia merdeka tahun. Ini kan yang pernyataan pertama, 2 adalah bilangan genap ini bernilai benar ya. Dan Indonesia merdeka tahun 1945 ini pernyataan yang benar juga kan. Nah, kalau benar ketemu dengan benar, maka tadi pertanyaannya jadi nilai benar. Jadi atau hukum dan ini sangat sensitif ya. Kalau ada satu saja yang salah, maka nilai kebenaran di satu pernyataan ini akan bernilai salah. Ya. Jadi pernyataan ini secara keseluruhan bernilai benar. Nah, contoh lagi misalnya. Belum ada contoh. Ya, gitu ya. Nanti kita bisa latihan. Ada kok latihannya. Yang penting diingat-ingat ini ya, tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenarannya diingat-ingat. Lanjut, setelah ada konjungsi, yang berikutnya adalah apa disjungsi? Disjungsi adalah kata hubung atau. Ya, yang menghubungkan dua kalimat tunggal atau lebih. Simbolnya V gini ya. Kalau tadi kan ya V kebalik. Kalau ini V yang biasa seperti ini. Nah, contohnya sama kayak tadi. Kalau ada kalimat Amer anak yang rajin atau nilainya bagus, berarti kalimat majemuk itu terdiri dari dua kalimat tunggal, yaitu Amer anak yang rajin, Amer anak yang nilainya bagus. Jadi tabel kebenarannya ini silakan diperhatikan, dihafal kalau perlu ya. Diteni. Jadi kalau ada dua pernyataan A dan B, gitu ya, maka dia akan bernilai salah, keduanya salah. Ya. Jadi kata hubung atau ini akan bernilai salah kalau keduanya sama-sama salah. Coba, nih contohnya. 3 adalah bilangan ganjil atau 12 membagi 30. Saya tanya, 3 bilangan ganjil itu pernyataan benar apa salah? Betul. Benar ya? Kalau 12 membagi 30 pernyataan benar apa salah? Salah ya? Salah. Saya tanya, kira-kira gabungan dua pernyataan ini bernilai benar apa salah jadinya? Benar. Kenapa benar? Ada satu saja yang benar. Jadi kalau benar, benar salah. Jadi kalau atau tidak terlalu sensitif. Kalau yang sensitif, tadi yang benar ya. Oke. Contoh ini lagi. Untuk sebarang nilai X, bilangan ganjil X berarti kurang dari 0. Atau 2 adalah bilangan ganjil. Ya, pernyataan pertama ini benar apa salah? Salah. Nih ya, tak copy. Copy, tak pindah sini aja. Nih, kalimat ini. Untuk sebarang nilai X, bilangan titik kuadrat min X per 1 itu selalu kurang dari 0. Pernyataan benar apa salah ini? Salah. Salah. Kenapa salah? Diskriminannya Diskriminannya kurang dari 0 yang artinya definisi positif tapi itu tandanya negatif. Ini kan bilangannya negatif dan A-nya lebih dari 0. Berarti dia kan definisi positif. Definisi positif kan harusnya ini selalu bernilai. Kok dibilang kurang dari 0? Ini kan pernyataan ya salah ya. salah. Nah, kalau dua bilangan ganjil Salah. Ya. Jadi kalau sama-sama salah berarti Salah kalimatnya. pintar. Oke. Nah, secara umum disjungsi atau itu yang kita pakai yang seperti tadi ya. Tapi ada namanya disjungsi yang eksklusif ya. Nah, ini jarang sekali kepakai, jadi hanya untuk mengetahui. Nanti ke depan hampir semuanya menggunakan yang inklusif.
Jadi yang tadi yang tabel kebenaran yang saya sampaikan di awal seperti ini namanya disjungsi yang inklusif. Sementara yang ada tandanya begini, itu tandanya dibuat ada garis bawahnya seperti ini, namanya disjungsi eksklusif. Nah, apa bedanya? Bedanya di tabel kebenarannya. Jadi kalau tadi kan benar dengan benar itu jadinya benar ya. Kalau ini disuruh benar dengan benar itu jadinya salah. Kok bisa? Jadi contohnya seperti ini. Saat ini Andi sedang mandi atau sedang makan. Nah, masa iya Andi itu mandi sambil makan? Nah, ini kan dua yang tidak bisa kita selesaikan bersama-sama. Nah, ya. Maka secara hukum disjungsi dia jadi bernilai salah. Paham maksudnya ya? Paham. Ya, jadi seperti itu. Jadi secara disjungsi eksklusif ini tidak bisa bernilai benar. Dan meskipun ini mungkin pernyataan yang benar ya bahwa Andi itu memang sedang mandi. Dan Andi sedang makan juga mungkin pernyataan yang benar. Ketika kita gabungkan mereka menjadi satu kesatuan, masa iya dilakukan sama-samanya? Ya sempat semacam ini. Oke, sekali lagi kita tidak akan menggunakan ini secara umum ya. Sebenarnya kita pakai yang diskusi inklusif. Jadi kalau nanti tidak ada keterangan di soal bahwa itu adalah disjungsi yang eksklusif, maka itu pasti disjungsi yang inklusif ya. Paham ya? Bisa ngasih contoh lagi nggak? Disjungsi yang eksklusif yang lain. Kira-kira. Yang bisa ngasih contoh lagi? Monggo, boleh. Ada Pak. Yang melibatkan X mungkin? Yang melibatkan bilangan-bilangan? Bilangan. Oh, boleh. Yang punya ide? Apa? Saya, Pak. Siapa? Sorry, saya, Pak. Saya. Ya, Mas Awal. Ya, silakan Mas. Yang X dari sama teknik dengan ini. 0 atau X sama dengan 2. Nah, itu kalimat yang gimana itu? Disjungsi ya? eksklusif. Ya. Nah, kayak gini ini disjungsi eksklusif ya. Jadi ini dia bisa jadi memang X-nya ini bernilai sama dengan 0 yang kalimat pertanyaan. Jadi kalau kalimat pertama ini benar dan kalimat kedua juga bernilai benar, maka justru keseluruhan dia bernilai salah. Itulah disjungsi eksklusif ya. Oke, sip. Betul Mas. Siap. Sudah sampai ke sana. Sip. Nah, ini latihannya. Ini. Waduh, maknya siapa itu? Mama saya, Pak. Waduh, ya. Mama saya, Pak. Oke. Misalkan P menyatakan 12 habis dibagi 5. Dan Q menyatakan 7 adalah bilangan prima. Nah, pertanyaannya adalah, nih, tuliskan kalimat ini dalam kalimat sehari-hari. Lalu identifikasilah nilai kebenarannya. Kalau tadi P itu menyatakan 12 habis dibagi 5, berarti negasi P itu kalau dalam kalimat sehari-hari, maksudnya kalimat sehari-hari itu ini, kayak ini, kalimat yang dituliskan. Berarti ini apa? 12 tidak habis dibagi 5. Yang tidak habis. Nah, ya udah saja ya, selesai. Ya. Nilai kebenarannya? Nilai kebenarannya? Benar. Ini 12 habis dibagi 5, gitu ya. Ini nilai kebenarannya? Benar. Nah, Salah. Benar. Yang ini tadi salah. Yang 12 habis dibagi 5 salah. Nah, kalau yang 12 sudah habis dibagi 5 tadi benar. Kalau ini apa nih berarti? 12 habis dibagi 5 dan 7 adalah bilangan prima. Dan 7 adalah bilangan prima. Salah. Benar apa salah? Salah. Salah, Pak. Salah ya? Karena Ya. Karena apa? 12 sudah habis dibagi 5. Salah. Ya, Ada salah satu yang menyatakan salah. kebenarannya apa nih? Nilai kebenarannya? Salah. Apa salah? Karena salah. Karena ada salah satu. Salah satunya salah.
Pernyataan yang salah. Bagaimana dengan ini? Benar. 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 Benar, Pak. Benar. Nah, ini jadi benar ya. Kenapa benar? Ya. Karena salah satu Salah adalah satu Pernyataannya Atau salah satu kenyataannya beda itu benar. Nah, bagaimana dengan ini? Negatif P dan negatif P. Salah. salah. Salah lagi ya. Iya. Kan yang negatif P jadi benar, tapi negatif P jadi salah. Betul. Salah. Ya. Nah, Balik, Pak. bagaimana dengan ini? Yo. Apa nih? Benar. Ayo, benar atau salah? Benar. Benar. Ini Benar. bacanya. Nah, gini ya. Dari sini Benar. dulu ya. Negatif P itu apa negatif P? Kalimat Bagi 5. berarti kan benar kan? Benar. Benar. Iya. Ya betul. Benar. Benar atau benar berarti? Benar. 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 Maka kan? pernyataan benar. Yang ini benar. Benar Ya. dan benar dan benar. Artinya benar jadi benar, Pak. Benar. 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 Oke, Pak. Nah, Nah. Ya. Sip. Lanjut. Mana lagi ya? Latihannya ini. Ini. Ya. Nama saya di sini. Jika A adalah pernyataan Arif anak yang pandai, B menyatakan Arif anak yang ganteng. Wah, Self Arif ganteng. proclaim. Ya. Ya, bagaimana nih? Kita coba. Ada kan? Lagi. Mantap. Nah, ini. Ini berarti dalam kalimat A atau B, tulisnya gimana nih? A dan B. kebalik. A, P kebalik. A konjungsi. A B ya. konjungsi. A konjungsi B. A konjungsi B. Kan ya. Nah, ambil sini. Min A. Negasi A. Negasi Negasi A. A, distribusi B. B. A Negasi A. atau B. Negasi A. Atau yang mana? Negasi A atau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Sama-sama benar, Pak. Yang mana? Oh, beda. Hati-hati ya. Yang Yang kedua. Kita akan belajar bahwa Yang kedua, Pak. Yang kedua. yang kedua. Yang siapa, Pak? kedua, Pak. Dua. Yang kedua. Yang kedua. ayo yang mana? Yang pertama. Yang pertama ya. Yang pertama atau yang kedua? Tidak benar. Kalau yang benarnya itu kan Enggak berarti keduanya. Yang yang pertama, yang pertama. ini jangan malah ini. Yang pertama, Pak. Negasi A atau Nah, yang mana? ya yang itu yang terakhir. Yang ketiga, Pak. Terakhir. Sepakat. Yang ketiga. Yang pertama, Pak. Yang pertama. Yang pertama, Pak. Ya, Yang saya. pertama. Ketiga. Yang benar. Kalau kalian milih yang ketiga, berarti yang mana? Yang C ya, yo. Yang C itu apa? A atau A. negasi B. Atau Negasi Atau B. ini A atau B. Atau negasi B. Negasi B. Nah, Kalau ini Berarti ini tadi belum diputuskan ya. iya. belum, Pak. Belum. Yang C. Yang Belum, kedua. belum ada. Pertama, kedua, ketiga. sama. Tiga. Belas pertama, ketiga. Tidak. Yang pertama, Pak. Yang pertama. Yang pertama, Pak. Pertama. Itu Jadi kalau ada yang Yang pertama, Pak. Berarti kalau Ya, pertama ada kalimat tidak benar, jadi berarti untuk keseluruhan ini. Jadi yang benar adalah ini. Negasi. Yang benar yang ini. Kalau ini kalimatnya apa? Berarti kalau tidak benarnya di depan ya, Pak? Oh, kalau itu. Jadi kalau misalnya ini tidak A pandai. atau B, berarti kalimatnya gini. Arif anak tidak pandai Oh, atau ya, ganteng. ya. Nah ini berarti yang paham maksudnya ya. Paham. Nah kalau Arif anak tidak pandai atau tidak ganteng, berarti yang ya paham, Pak. paham ya. Jadi kalau tidak benar, Arif anak
pandai atau berarti itu tidak benar untuk keseluruhan kalimat ini. Nanti ya, nanti bedanya ya. Kamu bedakan ya. Baik, Pak. Berarti yang ini apa nih? Yang D ini. Negasi A, Negasi A, ada dan Dalam kurung A dan konjungsi A dan B. dan Dan B. dan B. Ini ya. Apa negasi dua lah loh. Negasi. Kalau ini Negasi dalam kurung Negasi dalam kurung si dalam A dan B dan B. ya itu Pak, betul. Tidak benar. ya. Berarti ini tidak benar kan di depan. Ini, untuk keseluruhan kalimat. Oke? Paham? Paham, Pak. Oke, paham. Paham ini senang. Gampang kan? Adalah gampang. Oke, ini implikasi saya kira yang terakhir. Implikasinya besok aja lah. Jika Tapi ini ya kasih atau nanti sekalian kalau implikasi sekarang besok ya wes kamu yang ini dulu lah. Ini dulu ya. Implikasi dulu. Saya kira ini setelah implikasi cukup. Besok kita sambung ke implikasinya yang pertemuan selanjutnya sama yang kita bahas inverse converse kontraposisi dan perhatikan implikasi dua pernyataan disimpulkan begini ya, yang sudah pernah dapat saya yakin sudah sangat familiar, tandanya panah gitu ya. Jadi A panah B bermakna bahwa jika A maka B, jadi dibacanya jika A maka B. Nah, yang di depan si A-nya itu disebut sebagai kalimat antecedent. Sementara B-nya disebut consequent. Sekali lagi A-nya disebut antecedent, B-nya disebut consequent. Nah, perhatikan ini. Saya ulang. Jadi kalau ada A maka B, maka A-nya disebut apa? Antecedent. Antecedent. Antecedent atau pendahulu. Antecedent. Boleh disebutnya kadang kalau di beberapa ya pendahulu. Tapi saya lebih suka kalimat yang antecedent itu. Kalau lebih keren gitu ya. Lebih konsekuensi itu maksudnya pengikut. Ya. Jadi A antecedent atau pendahulu, B-nya konsekuen atau perut. Nah, tabel kebenarannya begini, perhatikan. Jadi dia bernilai salah kalau benar dan salah tok. Jadi benar maka salah, maka kalimat itu jadi bernilai Benar. paham ya? Benar Ya. maka salah, maka dia bernilai. Paham. Nah, itu lainnya bernilai benar. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau kalimat sehari-hari seperti ini ya. Jika nilaimu bagus, saya akan membelikan kamu laptop. Kalau jika kamu sehat, maka aku akan mengajakmu pergi jalan-jalan. Apabila Anda terlambat, maka Anda akan berteman. Atau contoh yang matematis kayak gini. Jika ABC adalah segitiga siku-siku, maka ukuran seluruh sudutnya mempunyai besar yang sama. Nah, ini nanti kita bahas ya satu-satu. Atau gini deh, kalimat yang 1, 2, 3 itu kan kalian sering jumpai di sehari-hari kan? Ya enggak? Ya, Ya. Nah, implikasi ini disebutnya implikasi biasa. Kenapa disebut implikasi biasa? Ya karena membutuhkan hubungan antara antecedent dengan konsekuennya. Jadi kan kalau nggak logis tuh kalau kamu bilang gini misalnya, jika kamu pandai maka 2 adalah bilangan genap. Nah itu kan nggak logis ya. Kalau secara sehari-hari gitu, paham ya maksudnya ya? Di kehidupan sehari-hari kan kalau kamu bilang gitu yo nggak nyambung gitu kan. Nah yang sehari-hari itu kita sebut sebagai implikasi biasa. Cuman yang kita bahas di perkuliahan atau di matematik itu implikasi yang material. Apa implikasi material? Yaitu implikasi yang berdasarkan tabel ini aja. Jadi nilai kebenarannya itu tidak didasarkan pada adanya hubungan antara antecedent dengan konsekuennya, tapi berdasarkan pada kebenaran dari nilai masing-masing pernyataan itu tadi. Jadi tidak ada hubungan pun bisa jadi dia bernilai benar. Contoh misalnya ini ya. Nih, jika 3 adalah bilangan genap, maka Siti lulus ujian. Ini kan secara kehidupan sehari-hari itu kayak ngenyek ya.
Kayaknya. Jadi Siti nggak akan mungkin lulus ujian kan? Wong 3 itu pasti bukan bilangan benar kok. Paham maksud saya nggak? Kayak semacam kayak gitu ya. Tapi secara matematis, pernyataan ini atau secara material, implikasi material, pernyataan ini bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Karena yang depan sudah salah. Jadi 3 adalah bilangan genap kan nilainya salah. Kalau depan sudah salah, ya lihat. Jadi kalau depannya salah, mau belakangnya benar apa salah, secara matematis A maka B bernilai benar. Paham ya? Ngerti ya? Jadi pernyataan ini meskipun tidak logis, jika 3 adalah bilangan genap maka lulus ujian itu adalah kalimat yang benar secara matematis. Ya? Oke. Jadi sekali lagi, meskipun tidak ada hubungan antara anteseden dengan konsekuensi dari kalimat tersebut, namun implikasi tadi nilai benar. Sebab antecedennya sudah salah. Jadi kalau anteceden yang di depannya itu sudah salah, maka kalimat pasti, implikasi pasti bernilai benar. Nah ini yang penting, lebih penting lagi. Ini ke depannya, nanti kuliah sampai akhir, kalian akan sering denger ini. Syarat cukup dan syarat perlu. Ya. Jadi nanti ini dasar basic dari seluruh pembuktian ya. Hampir semua pembuktian itu bentuknya jika maka. Jadi nanti semakin kalian belajar ke atas tentang matematika, itu semakin kalian akan sering ketemu dengan pembuktian. Nah pembuktian itu hampir semuanya bentuknya jika maka. Nah yang depan si A atau si anteseden tadi itu disebut sebagai syarat cukup dari B. Syaratnya pernyataan jika A maka B itu bernilai, ini salah. Benar. Kalau A maka B bernilai benar, maka A disebut syarat cukup bagi B, atau B-nya disebut syarat perlu bagi A. Sekali lagi, syaratnya A maka B harus bernilai benar. Kalau ini benar, maka A disebut syarat cukup bagi B, atau B-nya disebut syarat perlu dari A. Nah, yang perlu diperhatikan adalah syarat perlu belum tentu merupakan syarat cukup. Nah, makanya apa? Ini rada umum titik. Jika segi 4 adalah persegi, tahu persegi ya? Persegi itu apa saja syaratnya? Masing-masing sisinya punya panjang yang sama. Ya. Dan sudutnya sama. Sudutnya kan sama semua 90 ya. Nah, benar nggak kalau maka diagonalnya berpotongan di tengah-tengah? Iya. Benar. Jadi kalimat ini, implikasi ini bernilai benar ya? Iya. Ya kan? Nah, oke. Ada Bu Eva. Ada Bu Eva. Baru ngambil sepatu, nggak apa-apa Bu Santi. Iya. Saya di ruangan prodi soalnya. Jadi ada dosen yang lain. Baik, sekali lagi. Saya ulang ya, jika segi 4 ABCD adalah persegi, maka diagonalnya berpotongan pada tengah-tengah ya. Jadi perpotongannya kan di tengah-tengah ya, itu kalau persegi itu, perpotongan diagonalnya. Ini kalimat yang bernilai benar, artinya implikasi ini bernilai benar. Nah maka, jadi berlaku ini tadi, bahwa si A, yaitu kalimat, ABCD adalah persegi. Segi 4 ABCD adalah persegi itu disebut sebagai syarat cukup. Nah, lagi, syarat cukup dari implikasi ini berarti adalah segi 4 ABCD adalah persegi. Sebab dengan syarat cukup ini bahwa diagonal ABCD akan berpotongan di tengah-tengah. Paham ya? Dengan bilang bahwa ABCD adalah persegi, maka otomatis kalimat ini jadi bernilai benar. Paham ya? Maka ABCD adalah persegi adalah syarat cukup terbentuknya perpotongan diagonal di tengah-tengah. Ngerti lah ya maksudnya. Nah, apa syarat perlu dari kalimat ini? Ya, syarat perlu agar segi 4 ABCD menjadi persegi adalah perpotongan diagonalnya harus di tengah-tengah. Tapi apakah ini menjadi syarat cukup? Ya. Apakah ini menjadi syarat cukup? Tidak. Karena hanya dengan perpotongannya di tengah-tengah belum tentu dia adalah persegi. Paham nggak ya maksudnya? Nanti nggak? Kalau persegi panjang itu perpotongannya di tengah-tengah nggak? Di tengah-tengah. Iya kan? Nah, jadi otomatis kalau saya bilang bahwa diagonalnya berpotongan di tengah-tengah belum tentu dia persegi dong. Iya. Ya nggak? Iya. Nah, makanya ini hanya bisa jadi syarat perlu. Jadi ini syarat perlu adanya segi 4 ABCD adalah persegi.
Ya, hanya perlu saja. Supaya jadi syarat cukup berarti perlu ditambahkan keterangan yang lain. Misalnya panjang sisinya semuanya sama. Nah, kalau begitu, jadi diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan panjang sisi semuanya sama, maka ya itu jadi syarat cukup. Tapi kalau kayak gini toh, berarti dia hanya syarat perlu. Paham ya? Perlu. Betul, paham nggak ya? Paham ya? Ya. Jadi itu syarat cukup sama syarat perlu. Satu lagi. ABC adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi tahu ya? Bentuknya kayak apa nanti ya? Nah, benar nggak kalau sudut-sudutnya pada segitiga sama sisi, segitiga ABC yang sama sisi itu sama besar? Benar. Benar ya? Ya, benar. Benar. Berarti kan ABC segitiga sama sisi ini menjadi sudut dari ABC itu sudutnya sama besar. Ya nggak? Ya, Pak. Ya. Dan kira-kira ini, saya tanya, dua sudutnya pada segitiga ABC sama besar, kira-kira bisa jadi syarat cukup nggak? Enggak. Enggak, Pak. Syarat apa ini? Hanya syarat perlu ya. Sama kaki, Pak. Nah, jadinya sama kaki, bukan sama sisi gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ini adalah syarat cukup dari pernyataan ini, sementara yang belakang ini hanya syarat perlu. Tapi kalau saya bilang gini, jadi gini, semua ini berarti jadi syarat cukup nggak? Ya, syarat cukup, Pak. Nah, syarat cukup ya. Oke. Berarti sudah paham makna dari syarat cukup dan syarat wes. Latihan. Nih. Ini coba tentukan dia pernyataan ini bernilai benar apa salah. Setelah itu nanti tentukan mana yang merupakan syarat cukup dan syarat perlu. Ya. Atau bahkan yang di belakang bisa jadi mungkin bisa jadi syarat juga ya kalau benar gitu. Oke, coba lihat. Apabila keempat sisi ABCD adalah sama panjang, maka ABCD adalah persegi. Ini pernyataan benar apa salah? Benar ya. Berarti ada syarat cukup dan syarat perlunya mestinya. Yang syarat ini syarat cukup benar nggak? Syarat perlu, Pak, itu, Pak. Nah, syarat perlu. Yang mana yang syarat perlu? Syarat perlu yang diangkat ABCD sama panjang. Syarat cukupnya? Syarat cukupnya yang ABCD persegi mana cukup Pak? Pak. Yang depan syarat perlu ya berarti ya. Yang belakang syarat. Karena sama panjang belum tentu persegi kan? Ada belah ketupat. Belah ketupat ya. Oke, yang ini X kuadrat lebih dari 1, maka X di antara min 1 sampai 1. Mana ini? Syarat cukup. Ini benar nggak? Benar dulu, enggak, jangan salah. Ayo, gimana ini? Pernyataannya benar apa salah ini? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Atau Salah, Pak. Salah. Yo, salah ngopo. artinya Kalau salah terus. Mas awal ini ya, salah terus. Ya karena Mas awal. Karena untuk nilai X-nya tuh bisa min 1, bisa 1, Pak. Itu jadi salah. Ya. Kalau kalian menyelesaikan pertidaksamaan begini gimana caranya? Ingat nggak? Diakarkan. Akarkan, ngabur gue. difaktorkan dulu ketemu Bagaimana difaktorkan? buat garis bilangan. Ya, yang kita lakukan pertama kali apa? Masa langsung difaktorkan? Memindah. Ini ya. Ya. Kalau sudah, Terus jadi apa? X-nya plus minus 1. X-nya X plus minus 1. Ya. Tidak. Apa mau lebih dari 0 ya? Ya. Berarti buat garis bilangan toh? Dari 0. Terus nyari plus min itu toh? Ya. Ini apa ini berarti kesimpulannya? X
X kurang dari min Dari 1 nol. atau lebih dari Atau X dari satu. X lebih dari 1. Nah, berarti kan salah ya. Ya, Nah, ini maka ini kalimatnya jadi kalau salah ya berarti tidak ada malah. antecedent sama perempuannya. Sorry. Tidak ada salah cukup sama perlunya ya. Ya. Maksud saya ya. Iya. Paham. Oke. Yang lainnya nanti bisa dicoba sendiri ya. Ini ternyata wis azan. Jadi saya kira untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian saja. Nanti bisa dibaca-baca sendiri atau kalau mau ada yang ditanyakan ditanyakan grup ya. Ada yang mau ditanyakan dulu belum saya ini? Ya? Boleh tanya. Ada yang mau tanya? Kalau secara umum kuliah kita sampai di sini dulu. Ini jalan. Dan hari ini mungkin nggak ada tugas ya. Alhamdulillah. Harus setiap hari ada tugas. Alhamdulillah Mbak Zulaiha. Paling kenceng. Bukan berarti kalau saya bilang nggak ada tugas itu kalian nggak belajar loh. Ya. Maksudnya ya berarti soal-soal yang tadi belum dikerjakan. Kalau bisa malah yang kemarin referensi bahasa Inggris itu namun sebenarnya itu soal yang bisa lebih. Bahkan kalian bisa download soal-soal yang ada di internet pakai banget ya. Kalian tinggal golek aja logika matematika dan banyak soal. Ya. Yang levelnya yang ya kalau SMA nanti beda ya, beda. Ya meskipun materinya sama tapi buat basic boleh, tapi untuk soal-soalnya mungkin prefernya yang ngambil yang materi kuliah. Baik, Pak. Diklat. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Boleh? Pak. Tidak Mau bertanya, Pak? Siapa ini? Yang tanya. Siapa yang tanya? Rido, Pak, Rido. Muhammad. Fauzi. Rido. Oh ya. Bukan. Monggo. Ini, Pak. Rido. Untuk kedepannya bisa nggak, Pak, kita memakai Zoom? Nanti saya buatkan roomnya. Oh. Ya. Bukannya Zoom itu kalau gratisan ini ya, Masnya punya Zoom yang berbayar? Unlimited. Ada, Pak, ada yang unlimited, Pak. Enggak Sultan, Pak. kayak gitu, Pak. Sultan, Pak. Zoom-nya limited, Pak. Sultan, tapi, Pak. Unlimited itu Pak. Oh, Sultan, Pak. Sultan. Sultan los, Pak. Enggak, Sultan Sultan. los. Tapi bisa. oh ya kalau Tapi bisa gitu. Oh, ya. Menawarkan buat di kelas maksudnya Bapak. berarti nggak terbatas 40 menit. Ya, nggak terbatas. Benar. Berarti Iya, nggak. Lebih Oh ya. sama Kalau efektif. kalau ada yang monggo lebih baik. Kalau teman-teman lebih senang pakai Zoom karena kayaknya kalau Zoom itu banyak provider yang ngasih ini ya, apa namanya, kayak semacam apa namanya, apa ya? Ya jadi lebih murah gitu loh. Kuota Ya, yang kayak gitulah, Pak. Biasanya kan ada kuota buat Zoom. Oke, kalau Mas Ya, Rido tapi- bersedia nanti ya silahkan dibuatkan. Kalau termasuk kalau Ale boleh ya, saya lebih senang kalau ini. Ini hari ini saya anggap tak lihat masuk semua, jadi saya anggap masuk semua. Saya nggak perlu share apa namanya resensi ya. Ya kan ini yang tidak masuk hanya ini toh apa namanya Mas siapa tuh? Rizky. Ya yang memang sudah keluar ya. Keluar, Pak. Ya udah. Jadi sebenarnya saya tuh nggak terlalu senang dengan presensi yang begitu ya. Apalagi harus ikut gawe. Saya sudah buatkan, tapi linknya tadi lupa nggak saya bagi. Saya udah gawe. Tapi saya tuh tipe orang yang ya kalau yang butuh kan kalian ya. Saya butuh ilmu kan kalian. Jadi ya monggo kalau ikut kuliah ya yang nggak dapat ilmu kalian sendiri gitu kan. Ya meskipun memang kalau kalian sering nggak datang kan otomatis mungkin kurang dapat mungkin nanti kalau ujian mungkin nggak bisa gitu ya. Tapi saya pribadi sebenarnya yo kalau kalian mau masuk yo silakan, nggak masuk ya sebenarnya konsekuensinya kalian sendiri kan yang butuh ilmu kan ya kue dewe gitu. Gitu ya. Kira-kira itu teman-teman Mas Muhammad Ridho kalau berkenan nanti setiap hari apa berarti kita? Hari Rabu itu LMH ya jam 10. Nanti sebelum jam 10 ya silahkan dibuatkan ya, jangan jam 10 pakai gawe. Ya, siapa? Nanti Ya, jam 9 lah misalnya. Oh, pagi boleh. Sama apa namanya? Yang apa? Ale. Gimana? Sekalian Ale. Iya, Pak, boleh, Pak. Ya boleh. Boleh, Pak. Ya,
Ya ini ya saya tanyanya ke Mas Ridhonya. Yang lainnya mah ya. Yang mau bikin Mas Ridho. Kita ngikut, Gimana Mas Ridho? kita mengikuti saja. Kalau sama Ale. Baik Pak. Mas Ridho Sultan, Pak. Ya, Tenang. nanti akan Oke. silakan. Oh ya. Ayo, Kita Ridho. punya apa host ya di sini. Nanti saya dijadikan co-host ya. Ya, nanti saya ini kan. Hormat kepada Nggak bisa share apa namanya, nggak bisa berbagi kalau nggak bisa berbagi screen kalau nggak jadi co-host. Itu ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan lagi, boleh. Silakan. Kalau tidak mungkin kita akhiri saja. Tidak ada ya. Baik, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah. Semoga